alal khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah nawaina kana salafuna salihun fi hadhihi munasabah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darin amin ila anqal furudus sholati. Kita melanjutkan fardu sholat yang bagian kedua ini. Yang lalu kita bahas tentang rukun sholat. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah takbiratul ihram dengan atau bersama niatnya sambil membaca niat. Nah, kita lanjutkan rukun yang ketiga. Qala wa qiraatul fatihati bil basmalati, yaitu membaca surat Al-Fatihah dengan basmalah wa tasydidati arba'a asyarata, dan memperhatikan menyuarakan dengan tasydid-tasydidnya yang ada, menekankan 14 titik. Wa ikhraju dha'i minal dha'i, dan menyuarakan huruf dha yang benar sehingga lafadznya berbeda dengan huruf dha, seperti itu. Dan berikutnya walaysa fil fatihati dha'un, dan di dalam surat Al-Fatihah itu tidak ada huruf dha, bukan dha, seperti itu. Jadi yang betul dha. Ini berkaitan rukun yang dalam sholat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Sampai-sampai kalau orang yang sedang sholat itu tidak membaca Al-Fatihah, maka hukum sholatnya tidak. La sholata liman la yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah orang yang sholat yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini bagi orang-orang yang dalam kondisi sholat pribadi atau menjadi imam. Kalau makmum bagaimana? Kalau makmum ketika sudah mendengar Al-Fatihahnya imam ataupun tidak, maka hanya disunahkan saja setelah imam membaca surat, dan makmumnya disunahkan membaca surat Al-Fatihah. Maka dari itu coba kita sedikit perhatikan kenapa di dalam sholat ini yang menjadi kunci pokok adalah, jadi rukunnya adalah surat Al-Fatihah, karena itu menjadi syarat pokoknya. Dalam hadis yang lain itu pernah disebutkan, di sini tadi disebutkan khusus dalam membaca Al-Fatihah dengan basmalahnya itu menurut Imam Syafi'i. Wa qiraatul Fatihati bil basmalati, membaca surat Al-Fatihah dengan basmalah. Maka ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, idza qara'tumul Fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha. Apabila kalian semuanya itu membaca surat Al-Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah apa? Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ihda ayatuha, karena basmalah ini termasuk salah satu ayat di dalam Al-Fatihah. Ini menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i. Makanya ada beberapa tafsir mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu memiliki nama Sab'ul Mathani, 7 ayat yang awal. Kalau tidak pakai basmalah, maka ayatnya hanya 6. Itu menurut para ulama di situ, khususnya di Imam Syafi'i. Maka dari itu
Kita tidak perlu yang namanya anti, tidak pakai basmalah, oh ini harus pakai basmalah. Kalau kita menurut Imam Syafi'i bahwasanya basmalah wajib dibaca. Karena salah satu alasannya basmalah termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah. Seperti itu. Nah itu ada pendapat yang mengatakan yang di Mekah, di Madinah jarang kita mendengar dengan pakai basmalah, langsung alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, langsung seperti itu. Ada yang pernah imamnya membaca sir, itu kalau sekarang ini di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, para ulamanya mengikuti madhab Hambaliyah, yang mana basmalah tidak tergolong ayat dalam surat Al-Fatihah. Itu satu. Yang kedua, ketika membaca surat Al-Fatihah itu wa tasdidatul arba'a asyara, harus memperhatikan tasdidnya. Kadang-kadang tidak memperhatikan tasdidnya. Apa? Syiddah ataupun syaddah dalam surat Al-Fatihah itu ada 14 yang tercantum juga dalam basmalah. Coba kita lihat apa? Bismillah, ada di lamnya, millah, lamnya itu ada tasdid. Ar-Rahman dalam huruf ra-nya, Ar-Rahim dalam huruf ra-nya juga. Berapa itu? 3. Terus Alhamdulillah dalam lafzul jalalah yang ada di atas lamnya. Rabbil alamin, apa? Di atas ba, dalam huruf ba. Rabbil alamin, Rabbil alamin. Jangan sampai Rabbil alamin. Nanti kalau kita masuk ke dalam bacaannya Rabbil alamin, ada yang namanya tawallud. Tawallud itu memunculkan huruf yang semestinya tidak ada. Le tadi, Rabbil alamin. Nah itu le-nya itu tidak boleh. Makanya langsung tekan Rabbil alamin, seperti itu. Itu nanti kalau kita belajar Al-Quran dalam huruf ra-nya. Terus Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, ra lagi. Ar-Rahim, ra lagi di situ. Berapa? 8. Maliki yaumiddin, di atas dal. Maliki yaumiddin. Nah, di situ. Makanya hati-hati, kita terkadang sholat tidak memperhatikan tasdidnya. Kadang-kadang baca Maliki yaumiddin, pada Maliki yaumiddin, syiddah atau tasdid itu harus ada penekanannya. Itu yang ke-9. Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu di atas ya-nya. Iyyaka na'budu situ. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu di atas ya juga. Berapa? Ada 11. Iyyaka na'budu yang pertama 10, iyyaka nasta'in di atas ya-nya 11. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam huruf apa? Shad. Dalam huruf shad, di atas huruf shad ada tasydidnya. Makanya antum semuanya harus perhatikan itu. Nah, terus apa? Siratal ladina. Siratal ladina dalam huruf apa? Lam. Siratal ladina, itu lamnya. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalam huruf apa? Lam sama dad atau waladdallin. Berarti huruf dad sama lam. Dad sama lam di situ. Ini ada 14 yang harus diperhatikan.
Maka dari itu kita semuanya ketika mau sholat perhatikan dulu surat Al-Fatihahnya. Jangan sampai hanya asal-asalan. Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin dan lain sebagainya. Nanti kita bisa berdalam di dalam materi Al-Qur'annya. Walaisa bil Fatihati dhaun. Namun jangan sampai kita ini membaca Al-Fatihah, di Al-Fatihah tidak ada huruf dha. Seperti apa? Minadh dhalimin. Kalau Al-Fatihah waladhdallin. Dha seperti itu. Paham tuh? Baik. Ini ternyata menjadi kunci sah dan tidaknya. Maka dari itu kalau sahabat, orang-orang terdahulu itu perhatiannya dengan Al-Fatihah luar biasa. Terkadang kita juga ada pertanyaan. Kita itu biasanya memulai doa dengan basmalah, nanti diakhiri dengan basmalah ataupun diakhiri dengan surat Al-Fatihah. Itu apa tujuannya? Dan apakah ada salah satu hal ataupun dalil yang menjelaskan tentang pembacaan Al-Fatihah setelah doa? Oh, banyak sekali. Jadi ketika orang itu membaca doa, mengucapkan doa dan diakhiri dengan Al-Fatihah, apa aqrabu ilal istijabah, insyaallah dekat dengan pengkabulannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa-bisa alhamdulillahirabbil alamin siril Fatihah seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Nanti akhir-akhir Al-Fatihah itu. Makanya mudah-mudahan doa kita ini dengan diakhiri dengan surat Al-Fatihah cepat mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu rukun yang ketiga tentang apa? Membaca surat Al-Fatihah itu. Jangan sampai kita ini bosan untuk belajar membaca Al-Quran, memperbaiki di bacaan Al-Fatihahnya. Jangan hanya merdu saja, tapi makharijul hurufnya. Bis, babi, bubab, bubam, bani, bab, naminal mubni, mabibam, bani, ba. Seperti itu. Bis, seperti itu. Bis, sin. Sasi subas susan sanisas naminal musni masisan sanisa dan lain sebagainya nanti seperti itu. Itu yang ketiga. Adapun rukun yang keempat, tsumma ruku'. Kemudian rukun yang keempat adalah ruku'. Apa itu ruku'? Ayan hamiya bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu. Yang keempat ini adalah ruku'. Apa yang dimaksud dengan ruku'? Di situ disebutkan ayan haniya, membungkuknya badan sedemikian rupa hingga kedua telapak tangan itu bertemu dengan lutut. Ternyata yang dipegang sunahnya adalah lutut ketika ruku. Diwajibkan tumak ninah. Maksudnya tumak ninah itu diam sejenak dengan kadar subhanallah, itu namanya tumak ninah. Jadi waktu ruku itu kedua tangan ini memegang lutut, bukan memegang betis, itu sunahnya kalau dalam definisinya ini. Terus apa? Diam sesaat hingga anggota badan itu tetap tenang sempurna, itu namanya tumak ninah. Makanya ketika ruku, sujud itu harus dengan tumak ninah betul. Jangan sampai ibarat itu seperti ayam mematok jagung, mematok makanan, cepet banget itu. Nah dalam ruku ini apa? Dalam ruku ini yang perlu diperhatikan di sini disebutkan apa? Wa tajibu fi arba'ati arkanin. Yang wajib kita lakukan dalam ruku ataupun dalam rukun-rukun keempat. Wahya ar-ruku'u wal i'tidalu was sujudu wal julusu baina sajdatain.
Dalam tumak ninah itu ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Tumak ninah di mana? Yang pertama rukuknya harus tumak ninah. Yang kedua i'tidal, setelah i'tidal itu harus tumak ninah. Was sujud, ya, sujudnya harus tumak ninah. Wal julus baina sajadataini, dan duduk di antara dua sujud. Itu berkaitan dengan rukuk. Makanya di tempat 4 tadi, di yang pertama di dalam rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud harus tumak ninah. Maka dari itu kita tahu tumak ninah itu diam sejenak hingga anggota badan tenang pada posisi sempurna. Dengan kadarnya apa? Subhanallah, itu sudah tergolong minimalnya adalah tumak ninah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan yang akan datang, apa? Rukun yang kelima, i'tidal, sujud 2 kali, dan sampai akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan sholat kita dengan mempelajari ilmu-ilmunya para orang-orang terdahulu, sehingga ilmu ini harus kita gali terus, sehingga yang kita harus pelajari terus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita dijadikan orang-orang yang taat beribadah kepada Allah, dijauhkan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tetap istiqomah, semangat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.